Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Kasih dulu sukacitanya sama kiri kanan. Ya. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Wah, saya melihat wajah-wajah yang sangat bersukacita ya. Coba katakan kiri kanannya, ada sukacita di wajahmu. Oke, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mau jadi apa kita saudara, itu adalah keputusan kita. Mau kita memilih menjadi Batman, Spiderman, atau kita mau bikin gaya pemarah, atau mungkin anak-anak tuh bisa loh menirukan gaya iblis ya. Mungkin dia pernah menonton ya, nonton tentang yang seperti itu, bisa dia buat gaya iblis saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi apa kita, jadi seperti apa pribadi kita, itu adalah keputusan kita sendiri. Haleluya. Namun 1 bulan ini saudara, kita selalu diingatkan mengenai satu tema itu, blessed to be a blessing ya. Blessed to be a blessing atau diberkati untuk memberkati adalah pencapaian terakhir kita. Terkhususnya 1 bulan ini ya. 1 bulan ini blessed to be blessing, diberkati untuk memberkati adalah pencapaian atau target utama kita di dalam kehidupan kita 1 bulan ini. Nah, bagaimana 1 bulan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sudahkah saudara menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi tetangga dan lain sebagainya? Nah, hari ini saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membawa firman Tuhan berjudul Life Transformation. Life Transformation. Coba sebut, katakan sama-sama. Life Transformation. Apa artinya? Ya, kehidupan yang diubahkan ya, transformation ya. Kalau anak-anak sekolah minggu pernah ya sering nonton transformation ya, dia bisa berubah menjadi mobil, menjadi robot dan lain sebagainya. Life transformation atau hidup yang diubahkan. Nah, Bapak Ibu, berubah itu mudah apa sulit? Gampang-gampang sulit katanya gitu ya. Berubah itu tidak segampang yang kita pikirkan. Dia pasti berubah. Gak bisa. Berubah itu tidak segampang kita membalikan telapak tangan kita. Ya. Kalau kata dasarnya perubahan adalah ubah. Ubah itu saudara dikatakan oleh kamus KBBI menjadi lain atau berbeda dari semula. Menjadi lain atau berbeda dari semula. Jadi kita dituntut berbeda dari yang sebelumnya, dari kehidupan kita yang lama, dari kehidupan kita yang masih hidup di dalam dosa. Ubah atau berubah artinya bertukar, beralih atau berganti ya, berganti menjadi sesuatu. Nah, kembali lagi, berubah menjadi apa kita Bapak Ibu, itu adalah keputusan pribadi kita. Keputusan saya dan saudara di hadapan Tuhan. Perubahan itu membutuhkan proses. Ya. Sangat-sangat membutuhkan proses untuk mencapai menjadi pribadi yang blessed to be a blessing. Kita harus mengalami sebuah proses. Kita tahu bersama kalau bless itu bukan hanya sekedar uang saja, kita memberikan uang kepada orang lain, tetapi lebih daripada itu, bless itu memiliki pengertian luas daripada sekedar uang, saudara. Kadangkala proses itu sulit. Kadangkala atau seringkali. Seringkali ya. Namun saudaraku, kadangkala memang proses itu sangat sulit, menyakitkan, menyesakan, sampai kita sulit untuk bernafas ya. Tarik nafas, buang. Karena terlalu
sesak prosesnya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah jalan. Itulah jalannya. Apabila kita mempunyai satu target, khususnya blessed to be a blessing, kita harus mengalami sebuah proses. Dan itu memang jalannya, saudara. Kita nggak bisa menghindari jalan tersebut. Jadi seperti apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita harus lalui itu. Kita tidak bisa lari daripada proses, kita tidak bisa lari daripada masalah kita. Kita harus terobos kalau kita mau naik level di hadapan Tuhan. Perubahan itu tidak instan, tidak seinstan yang kita pikirkan. Seinstan-instannya mie instan masih perlu proses. Ya. Dikatakan instan, mie instan, tapi tidak instan sebenarnya. Ya, masih perlu proses. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, tidak ada yang mudah, tidak ada yang sulit. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita juga saudara, apa yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap nabi-nabi, rasul-rasul saudara, gak ada yang mudah, gak ada yang mudah, semua sulit. Tapi di dalam kesulitan itu, apakah Tuhan tidak bisa menolong? Pasti, pertolongannya akan tetap dinyatakan. Perubahan itu sulit Kak, memang karena kita dituntut untuk menjadi berbeda dari dunia ini. Berbeda, kita nggak sama lagi dari yang dulu. Mungkin kemarin pemarah, kita dituntut untuk berbeda. Mungkin tadi di rumah, baru 1 menit tadi kita marah. Kita datang ke tempat ini, dituntut untuk menjadi berbeda. Berbeda, kita bisa mengatur emosi, mengatur perasaan kita menjadi berbeda saudara. Tetapi ketika kita sama saja saudara, ketika kita sama saja yang dulu marah masih tetap marah, ketika tidak ada sebuah perbedaan, maka itu tidak bisa dikatakan sebuah perubahan. Perubahan dikatakan, baru dikatakan berubah ketika ada sesuatu yang berbeda dalam diri saudara. Ketika ada sesuatu di dalam kehidupan kita, sesuatu itu adalah sesuatu yang berbeda. Tetapi kalau kita masih sama saja, kalau tidak ada perbedaan, itu bukan sebuah perubahan. Nah seringkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya, kita lebih nyaman dengan posisi kita sendiri. Kita mau sama aja lah, biasa-biasa aja. Ya. Nah ini jadi masalah nih. Ini jadi masalah nih dalam hidup kita. Karena kita mau jadi biasa-biasa aja. Padahal Tuhan bilang apa? Kita mau jadi lebih dari pemenang. Jadi pemenang itu bukan biasa-biasa loh Bapak Ibu dan anak-anak muda ya. Perhatikan ini. Jadi pemenang, jadi orang kaya pun saudara gak mudah. Kita gak bisa sama. Apalagi misalnya kita berbisnis, berusaha dan lain sebagainya. Kita gak bisa memiliki satu metode. Kita harus memiliki banyak metode kalau kita memang mau sukses dan lain sebagainya. Demikian juga kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang mengikuti Tuhan, yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menaruh kehidupan kepada Dia. Kita seharusnya memiliki yang namanya perubahan. Kita tidak mau sama. Kita tidak mau biasa-biasa saja dalam hidup kita. Makanya saudara, kalau kita disuruh ekstrim di dalam Tuhan, saudara, lakukan. Karena saya merasakan sendiri apabila kita datang
apabila saya datang dengan biasa-biasa sama Tuhan, dengan saya datang dengan ekstrim di hadapan Tuhan, itu sangat berbeda. Ketika kita ekstrim dalam Tuhan, kita merasakan bahwa oh iya, ini adalah tugas saya. Di tempat ini saudara, di gereja kita saudaraku, banyak mungkin orang yang mengatakan kita ekstrim di dalam segala sesuatu. Tetapi saya mau katakan, di dalam kata ekstrim itu Tuhan sedang ingin melakukan hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Hal yang berbeda bagi gereja kita. Karena kita tidak mau gereja hanya sekedar gereja yang berdiri. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dari gereja kita. Itulah ciri khas gereja GAB Gunung Sion. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, mungkin itu ekstrim saudara, tapi saya percaya itu berasal daripada Tuhan. Itu bukan main-main. Sebelumnya apa yang dikatakan orang? Kamu terlalu ekstrim. Tapi apa yang terjadi? Keselamatan terjadi buat mereka. Karena mereka mau ekstrim di hadapan Tuhan. Karena mereka mau dengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Mereka lakukan dengan taat dan setia. Bagaimana dengan hidup kita saudara? Kita sudah banyak hal kita lakukan. Sudahkah kita taat dan setia melakukannya? Banyak orang yang stagnan. Banyak orang, aku mau begini saja gitu ya. Tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahinya Tuhan. Stagnan. Tidak mau jadi beda dari dunia. Saudara, di tempat ini saya banyak belajar. Saya diajarkan banyak hal saudara. Saya diajarkan banyak hal. Tapi saudara, ketika kita mau ekstrim mengikut Tuhan, maka disitulah pembedaan yang dari Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Maka dari itu jangan kita membiarkan kita ini stagnan, biasa-biasa saja, berdoa biasa-biasa saja, menyembah biasa-biasa saja. Ya. Karena ada banyak orang Kristen, terlebih khusus saudaraku, biasa-biasa saja pada akhirnya apa? Imannya gugur. Hati-hati banyak yang undur, meninggalkan Tuhan. Karena mereka tidak mengerti, mereka tidak pahami tugas kita di dunia ini apa. Tugas dan kewajiban kita ini apa sebenarnya. Tetapi kalau kita mengerti dan pahami saudara, apapun situasi hidup kita, apapun musim kehidupan yang kita alami saudara, yang saat ini engkau alami, tidak akan berefek kepada imanmu, tidak akan berefek kepada kesetiaanmu kepada Tuhan. Mengapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan? Mengapa banyak orang yang undur dari Tuhan? Mengapa banyak orang yang perlahan-perlahan melangkahkan kakinya ke belakang, melangkahkan kakinya ke belakang? Karena mereka mau biasa-biasa, stagnan di dalam imannya, saudara. Mereka tidak memiliki lagi rasa gairah ingin kenal Tuhan, gairah pengen kepo terhadap pribadi Tuhan. Apa ya yang ingin Tuhan sampaikan ya hari ini di dalam doa kami? Apa ya yang ingin Tuhan lakukan? Apa yang ingin Tuhan bicarakan? Tidak ada lagi rasa yang gairah itu tadi saudaraku. Tidak ada lagi rasa kepo, pengen tahu Tuhan, engkau pengen apa? Engkau pengen apa Tuhan? Kita tidak mau lagi menyelidiki Tuhan, tidak lagi mau detak jantung Tuhan, isi hati Tuhan, pikiran Tuhan.
Ya, jangan sampai rasa gairah, baik itu anak-anak muda, ya, saudara, anak-anak muda, masa mudamu mulai dari sekarang perhatikan, jangan sampai engkau lalai dalam hidupmu, dalam masa mudamu, karena itu akan menentukan masa tuamu. Mari anak-anak muda lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Apa masalahmu saat ini? Masalahmu itu kecil di hadapan Tuhan kalau engkau bawa di hadapan Tuhan. Coba kita buka di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-5 sampainya ayat ke-6. Yohanes 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, hari ini Tuhan ingin ingatkan kita, tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Yesus sebagaimana pokok anggur. Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita ingin menjadi blessed to be a blessing, kita harus melekat. Sebagai ranting kita harus melekat dengan pokok anggur. Karena firman Tuhan mengatakan kalau kita enggak melekat, kalau kita enggak tinggal di dalam Tuhan, angin sepoi-sepoi pun bisa menghancurkan ranting itu. Ya. Bagaimana kita mau merekatkan ranting ini dengan pokok anggur? Pakai lem? Enggak bisa. Ya. Datang angin, roboh, lepas dari pokok anggur. Pakai apa lagi yang bisa merekatkan ranting dengan pokok anggur? Hanya Yesus adalah perekat yang sejati, yang bisa melekatkan ranting dengan pokoknya, saudara. Dan ketika angin sekuat apapun, sekencang apapun, saudara, tidak akan menggoyahkan dan menjatuhkannya. Mari saudaraku, kita bayangkan kita sebagai ranting dan Tuhan adalah pokok anggurnya. Kita harus melekat, tinggal di dalam Dia. Demikian tadi saya mengatakan, mengapa ada banyak orang-orang yang undur, mengapa banyak hati-hati yang gugur di dalam mengikuti Tuhan, capek dan lain sebagainya. Karena dia tidak tinggal, dia tidak ada lagi rasa gairah, ingin tahu Tuhan seperti apa, tidak ingin lagi apa sih gitu ya Tuhan itu. Tetapi saudaraku, firman Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku itu siapa? Yesus Kristus itu sendiri, ya. Saudara tidak akan pernah kecewa kalau saudara tahu siapa yang engkau sembah, ya. Saudara tidak akan pernah undur dari hadapan Tuhan kalau saudara tahu siapa yang saudara sembah, siapa yang saudara puja-puja, siapa yang saudara tinggi-tinggikan. Kita tidak akan pernah kecewa. Mungkin kekecewaan itu akan datang, tetapi ketika Tuhan tinggal di dalam hati kita, engkau bisa melepaskan kekecewaan itu dengan seketika, dengan sekejap. Maka dari itu saudara, kenali Dia, kenali pribadinya, kenali isi hatinya, kenali detak jantungnya. Jangan pernah kita main-main di dalam mengikuti Tuhan. Jangan main-main, jangan biasa-biasa, tetapi lakukan sesuatu
yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tinggal di dalam Tuhan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Setiap hari kita selalu diberikan tantangan dan ujian. Ingat apa yang sudah kita terima di hari Rabu. Masalah yang bertubi-tubi itu akan membuat kita semakin naik kelas, ya. Mau lulus SD, SMP, SMA atau kuliah, saudara, harus melalui ujian, proses, ya. Kita harus belajar dan belajar, saudara, untuk kita bisa lulus, ya. Jadi jangan pernah sesali apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ingat, masalah yang bertubi-tubi itu akan membuat kita naik kelas. Naik kelas. Jadi ketika kita sudah tahu nih, kita akan naik kelas, ada masalah yang mencoba datang dalam hidup kita. Ingat, kita mau naik kelas nih. Tuhan, yes, harusnya saudara semangat. Semangat melalui masalah itu. Katakan, Tuhan, aku mau naik kelas. Tuhan, aku mau naik kelas. Ketika saudara mengatakan itu, saya percaya Tuhan akan memampukan kita di dalam setiap ujian-ujian kehidupan kita, saudara. Ya. Coba kita perhatikan lagi ayat yang kelima. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya. Di dalam ayat ini, saudara, kalau kita perhatikan, ada sebuah timbal balik. Ada sebuah timbal balik. Kalau kita mau berbuah, kalau kita mau jadi berkat, ada sebuah timbal balik. Apa timbal baliknya? Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Kita nggak bisa mengatakan aku tinggal di dalam Tuhan, tetapi kita sama sesama melukai, saling melukai, ya. Di dalam Korintus, saudara, dikatakan ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan tetapi kita kepada sesama tidak beres, sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Seperti tadi yang saya katakan, yes, aku deket kok sama Tuhan, aku rajin doa, aku rajin datang ke gereja, tetapi sama sesama kita enggak baik-baik aja. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Karena enggak bisa hanya Tuhan yang tinggal dalam kita dan kita tidak tinggal di dalam Dia. Ketika berkat itu mengalir, adanya terjalin hubungan. Coba lihat tadi di ayat yang kita baca, ayat 5, ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kata dan itu adalah, saudara, kata penghubung. Artinya kita sama Tuhan tuh harus ada hubungan, relationship, hubungan sama Tuhan. Kalau tidak terjadi, saudaraku, ini kita tidak bisa menjadi blessed to be a blessing yang maksimal di hadapan Tuhan. Maka dari itu tinggal di dalam Tuhan, melekat di hati Tuhan. Katakan kiri kananmu, tinggal di dalam Tuhan. Ya. Ya, kita harus tinggal di dalam Tuhan supaya kita setia sampai selama-lamanya di dalam mengikut Yesus Kristus. Karena saudara, ketika ada sebuah penghambat di dalam hati kita, ada sebuah kotoran sedikit noda, ya saudara, di hati kita, itu pun akan menghambat proses berkat itu, saudaraku. Ya.
Ketika ada sesuatu yang gak beres di hati kita, itu adalah tanda-tanda penghambat kita tidak maksimal jadi berkat. Kita tidak maksimal jadi berkat, saudara. Ketika kekecewaan masih ada di dalam hati kita, ada iri hati di hati kita, saudaraku, dan itu tidak dibereskan, dan lebih parahnya lagi kita pendam di dalam hati kita, saya percaya itu akan jadi bom waktu yang suatu saat akan meledak, saudaraku, kalau kita tidak bereskan itu di hadapan Tuhan. Jadi penghambat kita tidak menjadi pembawa berkat yang maksimal, karena kita masih hidup di dalam kebiasaan yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama. Hidup yang dulu kita masih berdosa, kita juga masih melakukannya sampai sekarang ini. Iri hati, kekecewaan, kepahitan, tidak mau mengampuni orang lain, dan lain sebagainya, itu adalah penghambat proses pertumbuhan kita kepada Tuhan. Dan ini akan sulit bertumbuh. Ini akan sulit bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, mungkin dia lama-kelamaan akan mati, ya. Kalau tanaman tidak dipupuk terus dipupuk, ya, mungkin dia bisa mati, bisa layu, dan dia bisa punah, seperti firman Tuhan mengatakan, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tidak ada gunanya lagi, untuk apa, buang aja, ya kan? Jangan sampai kehidupan kita, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengalami hal ini. Jangan sampai. Sudah seberapa lama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mengikuti Tuhan Yesus? Sudah seberapa lama kita mengikut Dia? Jangan karena ada satu titik masalah, kekecewaan yang gak beres dalam hidup kita, itu membuat kita tidak masuk di dalam perkenanan Tuhan, di dalam kerajaan surga. Tetapi milikilah hati, saudara, yang aku gak mau ada masalah di dalam hati saya. Akhirnya kita cepat-cepat membereskan masalah kita. Miliki hati yang seperti ini. Jangan mau memiliki masalah, ya. Mari kita bereskan dengan secepat mungkin. Karena kalau kita, saudara, kita tidak bereskan, itu akan jadi penghambat pertumbuhan kita. Satu hari ada seorang guru mengajar di suatu kelas. Dia mengatakan kepada anak-anak muridnya, anak-anak, besok silahkan membawa tomat. Ya, terserah anak-anak semua mau membawa tomat berapa, terserah. Akhirnya besoknya mereka datang ke sekolah, kembali lagi sekolah. Ada yang membawa 1 tomat, ada yang membawa 3 tomat, ada yang bawa 5, ada juga yang membawa 10 tomat. Jadi tomat itu mereka taruh di plastik, kemudian mereka gantung di leher mereka, gitu ya. Kemudian ibu ini memberikan perintah supaya tomat itu selalu dibawa setiap hari. Setiap hari harus dibawa, tidak boleh lupa. Jadi anak-anak ini benar-benar taat. Mereka bawa tomat ini setiap hari. Sehari, 2 hari mereka senang bawanya. Setelah 3 hari, 4 hari mengatakan, anak-anak murid mengatakan, Bu, capek Bu bawa tomatnya ini Bu. Kapan mau dilepas ini tomatnya ini? Kemudian ada lagi yang mengatakan, Bu, tomatnya ini busuk, bau. Kapan ini mau dilepas? Bau banget, aku bawa ini setiap hari, aku tidak kuat. Dan semua murid-murid itu mengeluh, saudara. Pengen melepaskan cepat-cepat gantungan tomat itu. Karena sudah pada busuk semua. Kemudian guru itu mengatakan, anak-anak,
demikian juga hati kita. Kalau kita selalu bawa hati yang marah, hati yang iri, hati yang kecewa, kepahitan, setiap hari kamu bawa dan kamu gantungkan, maka akan bau busuk. Saudara, ini adalah sebuah ilustrasi. Tetapi ini benar, saudara. Kalau kita selalu bawa rasa kekecewaan dalam hidup kita, rasa iri hati, maka tidak ada efek yang positif, tidak ada manfaatnya. Malah itu akan merugikan kita. Kita akan capek, kita nggak akan nyaman, ya. Bawa tomat loh, tomat setiap hari aja deh, ya. Lama-lama kan dia busuk, saudara. Mungkin ketika kita iri hati atau kecewa sehari, oke, biasa aja. Tapi ketika saudara iri hati dan kau terus pendam, duar, ya. Jadi harus pulih. Life transformation, kehidupan yang diubahkan harus mengalami pemulihan. Amin. Kehidupan yang diubahkan harus mengalami pemulihan. Berbicara mengenai perubahan, saudara, ada 2 hewan unik yang buat saya lucu, ya, menarik, yaitu bunglon dan kupu-kupu. Bunglon ini, saudara, sangat unik. Ketika misalnya kita lempar dia, ya, pak, gitu ya, kita lempar dia merasa terancam, ya, merasa terancam. Kemudian ketika kita belajar biologi di waktu sekolah, guru mengatakan dia akan berubah warnanya. Ketika dia terancam, dia melompat ke daun yang lain, melompat ke batang yang lain. Kalau dia melompat ke daun yang hijau, maka dia akan menjadi hijau. Karena dia terancam tadi kan. Wah, akhirnya dia melompat lagi ke daun yang lain. Mungkin coklat, dia akan jadi coklat. Ya. Itu adalah perubahan yang dialami oleh bunglon. Perubahan yang dialami bunglon ini saya katakan adalah perubahan yang labil. Labil, saudara. Ya, sebentar hijau, sebentar kuning, sebentar merah, sebentar coklat, gak pasti perubahannya. Ya, ketika dalam ancaman dia tidak punya ketetapan hati. Tetapi berbeda dengan kupu-kupu. Kita tahu sama-sama proses kupu-kupu, ya. Dia harus melewati, dia harus menjadi telur, dia harus menjadi ulat, dia harus menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Dan ketika dia menjadi kupu-kupu, saudara, sayapnya ini loh, sayapnya ini indah, dinikmati oleh banyak orang. Ya, nah ini seringkali dikatakan metamorfosis. Ya, ada sebuah perubahan yang terjadi. Saudara, saya ada satu rema yang ketika lihat ini, ya saudara, ketika tadi kupu-kupu itu mau proses dia mau jadi kupu-kupu, ya, itu tuh benar-benar sangat berat, saudara. Dia benar-benar berat banget, dia harus melepaskan kulitnya, kulit yang semula itu dia susah banget gitu. Tetapi ketika dia sudah berhasil melepaskan kulit itu, saudara, apa yang dia lakukan? Tadi kita lihat, ya, dia sempat berdiam. Sebelumnya dia bergulat penuh dengan dirinya, saudara. Bagaimana aku bisa melepaskan ini? Ya, dia bergulat dengan dirinya. Ada satu rema, saudaraku. Begini, ketika kita, saudaraku, dilanda yang mungkin, ya, marah gitu, Tuhan, kita sabar nih.
tapi ada aja gitu yang membuat kita nggak sabar gitu ya. Dan itu benar-benar sakit banget gitu ya di dalam hati gitu. Saudara, mungkin kita nggak bisa secara pribadi, tetapi bereskan dengan Tuhan. Bergulat dengan diri sendiri. Kalau memang kita nggak bisa, saudaraku, katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita bawa sama Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka saya percaya saudara, kesabaran itu bisa kita capai. Blessed to be a blessing itu bisa kita capai. Tetapi saudara, ingat, kita harus pulih. Life transformation harus benar-benar sudah beres, supaya kita benar-benar maksimal di bulan depan, jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jangan sampai ada lagi yang penghambat, bereskan secepat mungkin. Bereskan, selesaikan secepat mungkin. Karena itu gak baik buat kita. Kurang baik dan gak baik saudara. Ya, kalau kita mau maksimal mencapai target kita, blessed to be a blessing, tanamkan di dalam diri kita, aku mau bereskan ini secepatnya. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi akhir-akhir ini, tapi inilah yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Mari saudaraku, kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Sesuatu yang dari dalam itu saudara akan mendatangkan kehidupan. Tapi saudaraku, sesuatu yang dari dalam akan mendatangkan kehidupan, akan mendatangkan kekuatan, akan mendatangkan pengharapan. Maka dari itu saudaraku, mari kita tinggal di dalam Tuhan. Karena pribadi Dialah yang memampukan kita sampai detik ini bertahan, berdiri tegak di hadapan Tuhan. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri.